Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring, tepatnya pertemuan yang kedua dengan materi atau pelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku yang saya sayangi, setelah kemarin kita membahas tentang definisi SKI, membahas tentang manfaat dan tujuan belajar SKI, dilanjutkan dengan biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Di Madrasah Sanawiyah ini pada bab pertama kita akan membahas kearifan Nabi Muhammad, wujudkan kedamaian. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana cara Nabi itu menyebarkan Islam di daerah Mekah dan Madinah, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, yang dilihat dari beberapa kondisi. Yang pertama adalah dari kepercayaan, yang kedua adalah sosial masyarakat, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah politik. Yang pertama adalah kepercayaan. Di sini yang dimaksud dengan kepercayaan adalah agama atau sesuatu yang disembah oleh masyarakat Arab. Apa yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Mereka yang pertama adalah menyembah berhala, baik yang ada di sekitar Ka'bah maupun yang berada di rumah masing-masing. Yang kedua, yang disembah oleh orang masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah menyembah malaikat, jin, dan roh. Yang ketiga, atau biasa yang disebut dengan animisme atau dinamisme. Yang ketiga adalah sangat sedikit sekali dari masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, yaitu beragama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah, agama yang menyembah Allah, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya adalah kondisi sosial. Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan atau tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, kebiasaan orang Arab sebelum datangnya Islam itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Contoh kebiasaan yang positif adalah mereka hidup sederhana, loyal terhadap pemimpin, ahli dalam syair, kuat dalam ingatan, kuat dalam badannya, tubuhnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebiasaan yang negatif, kebiasaan yang jelek, yaitu suka bermabuk-mabukan, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Maka kebiasaan orang Arab zaman tersebut disebut dengan zaman jahiliyah atau kaum jahiliyah. Mengapa? Apakah mereka bodoh? Bukan, tapi mereka adalah berperilaku seperti orang yang bodoh. Yang pertama, perilaku mereka dikatakan jahiliyah karena ini sebagian saja ya. Ini adalah membunuh bayi perempuan. Mengapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena menurut mereka orang perempuan atau bayi perempuan ini merupakan aib bagi keluarga. Tidak bisa untuk bekerja, tidak bisa untuk diajak berperang. Yang kedua, dikatakan jahiliyah adalah memperlakukan budak dengan semena-mena. Ini contoh jahiliyah yang hanya sebagian, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan mereka yang dikatakan jahiliyah. Yang selanjutnya adalah ekonomi. Yang dimaksud ekonomi di sini adalah pekerjaan ataupun mata pencaharian. Secara umum, masyarakat kota Mekah atau Arab sebelum datangnya Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah pedagang, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah petani. Mereka bertani, bercocok tanam. Tentunya mereka adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah yang subur. Yang selanjutnya adalah peternak, yaitu bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pedalaman yang hidupnya selalu berpindah-pindah, nomaden. Mereka akan
menempati tempat yang hijau, mereka akan pindah sambil berternak, sambil bertempat di daerah yang mereka anggap itu subur. Yang selanjutnya adalah kondisi politik. Yang dimaksud dengan politik di sini adalah kekuasaan atau jabatan. Di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam itu pernah ada daerah ataupun kerajaan yang berkuasa antara kerajaan Kinda, kerajaan Sabah, kerajaan Mai dan lain sebagainya. Selain itu juga ada daerah kecil, yaitu daerah kekuasaan yang disebut dengan daerah Hijaz, yaitu daerah yang meliputi Mekah sama Madinah. Dan di Mekah terdapat satu tempat yaitu yang sangat mulia, yaitu Baitullah ataupun Ka'bah. Awalnya masyarakat Mekah dahulu ataupun di daerah Arab sana itu adalah dikuasai oleh Nabi Ismail. Kemudian khususnya di daerah Mekah sama Ka'bah itu dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian dikuasai oleh kabilah Jurhum, kemudian dikuasai oleh suku Khuza'ah. Kemudian setelah berjalannya waktu, tepatnya pada abad kelima, maka ini dikuasai oleh suku yang disebut dengan suku Quraisy. Di Quraisy itu adalah nama sebuah suku. Orang-orangnya namanya adalah orang yang menjadi anggota dari suku Quraisy. Akhirnya apa? Dengan adanya suku Quraisy ini berkuasa, maka segala urusan yang berhubungan dengan Ka'bah ini diatur oleh suku Quraisy, sehingga muncul leluhurnya para nabi seperti Abdul Muthalib, Abu Thalib dan lain sebagainya. Itu kesemuanya adalah dari suku Quraisy. Demikian anak-anak SKI kelas 7, mohon maaf ini salah ketik, di sini tertera 8, ini daring yang kedua. Kemudian silakan kalian kerjakan beberapa soal berikut ini, dan jangan lupa untuk menambah luasnya pengetahuan kalian atau lebih jelasnya silakan juga dibuka modul ataupun LKS. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan doa, semoga MTS Al-Muslimun menjadi madrasah yang barokah, madrasah yang diridhai Allah,